Malam yang pelan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu kota menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Selamat datang kembali di Antara Pikiran. Sebuah ruang sederhana, tempat kita bisa berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan berjalan perlahan di antara halaman-halaman buku. Terima kasih sudah kembali. Malam ini kita akan berbincang tentang sebuah buku yang terasa sangat dekat dengan kegelisahan banyak orang. Tentang pencarian jati diri, tentang keberanian menjadi berbeda, tentang perjalanan memahami diri sendiri. Buku itu berjudul You Do You, ditulis oleh Felix Sandro Ruby. Sebuah buku yang tidak berusaha mengubahmu menjadi orang lain. Justru sebaliknya, ia mengajakmu untuk kembali menjadi dirimu sendiri. Mari kita mulai, pelan saja. Gambaran umum buku. You Do You adalah buku pengembangan diri, tetapi bukan jenis buku yang penuh perintah. Bukan buku yang memaksa pembaca untuk mengikuti satu pola sukses tertentu. Buku ini terasa seperti percakapan. Percakapan santai, namun jujur. Felix Sandro Ruby menulis dengan gaya yang ringan, personal, dan sangat relevan dengan kehidupan generasi sekarang. Ia tidak berdiri di atas mimbar. Ia duduk sejajar dengan pembacanya, menceritakan pengalaman, membagikan kegagalan, mengungkap kebingungan, dan dari situ perlahan muncul pemahaman bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri, bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan secepat mungkin, bahwa sukses bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga soal rasa cukup. Buku ini banyak berbicara tentang karir, tentang pilihan hidup, tentang tekanan sosial, dan tentang keberanian untuk tidak selalu mengikuti arus. Membacanya terasa seperti membuka jendela. Ada udara baru yang masuk. Inti gagasan utama buku. Gagasan utama dalam You Do You sebenarnya sederhana. Menjadi diri sendiri adalah proses, dan proses itu tidak selalu nyaman. Kita hidup di dunia yang penuh standar. Standar sukses, standar kebahagiaan, standar kehidupan ideal. Tanpa sadar, kita sering mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Felix Sandro Ruby mengajak pembaca untuk berhenti sejenak, untuk bertanya apa yang benar-benar aku inginkan. Bukan yang diinginkan orang tua, bukan yang diharapkan teman, bukan yang terlihat keren di media sosial, tetapi yang benar-benar berasal dari dalam diri. Ia juga menekankan bahwa perjalanan menemukan diri tidak harus sempurna. Kita boleh bingung, boleh salah, boleh berubah arah. Karena hidup bukan garis lurus, kadang berbelok, kadang tersesat, kadang berhenti. Dan semua itu tidak apa-apa. Penjelasan konsep penting. Salah satu konsep yang cukup kuat dalam buku ini adalah tentang keberanian mengambil keputusan. Banyak orang menunda pilihan hidup karena takut gagal. Takut dinilai, takut tidak sesuai ekspektasi. Padahal tidak memilih juga adalah pilihan. Dan seringkali itu justru membuat kita kehilangan waktu. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengenal nilai hidup. Apa yang paling penting bagimu? Stabilitas, kebebasan, makna, ketenangan? Jawaban setiap orang bisa berbeda, dan tidak ada yang salah. Felix Sandro Ruby mengingatkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang paling terlihat hebat, tetapi hidup yang paling terasa jujur. Ia juga menyinggung fenomena overthinking, perbandingan sosial, dan tekanan untuk selalu produktif. Di tengah dunia yang serba cepat, buku ini seperti berkata, kamu boleh berjalan dengan ritmemu sendiri. Kalimat yang sederhana tetapi terasa menenangkan. Relevansi dengan kehidupan zaman sekarang. Jika kita melihat kehidupan hari ini, buku seperti You Do You terasa sangat kontekstual. Media sosial membuat hidup orang lain terlihat lebih indah, lebih sukses, lebih bahagia. Tanpa sadar, kita mulai merasa tertinggal, mulai meragukan diri, mulai bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki waktu masing-masing, memiliki cerita masing-masing. Kita tidak perlu menjadi versi kedua dari siapapun. Dunia modern sering menuntut kita untuk cepat sukses, cepat kaya, cepat dikenal. Tetapi buku ini mengajak kita untuk memperlambat langkah, untuk memastikan bahwa arah yang kita tuju benar-benar arah yang kita pilih, bukan arah yang sekedar terlihat menjanjikan. Dan mungkin di tengah kebisingan zaman,
Pesan seperti ini terasa sangat penting. Refleksi pribadi. Membaca You Do You terasa seperti menyalakan lampu kecil di dalam ruang yang lama gelap. Ada bagian-bagian yang membuat kita tersenyum karena merasa dimengerti. Ada juga bagian yang membuat kita terdiam karena merasa tersentuh. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, merasa harus selalu berhasil, selalu kuat, selalu tahu arah. Padahal menjadi manusia berarti juga belajar. Belajar jatuh, belajar bangkit, belajar menerima. Buku ini tidak memberikan jawaban pasti, tetapi memberikan keberanian untuk mencari. Dan itu terasa sangat berharga. Seperti teman yang duduk di sebelah kita di malam yang panjang dan berkata, "Kamu tidak sendirian." Kelebihan dan kekurangan buku. Salah satu kelebihan utama buku ini adalah gaya bahasanya yang sangat mudah dicerna. Tidak bertele-tele, tidak terlalu teoritis. Pembaca merasa dekat dengan penulis. Cerita-cerita personal yang dibagikan membuat buku ini terasa hidup. Selain itu, topik yang diangkat sangat relevan dengan kehidupan anak muda dan profesional masa kini. Buku ini juga memberikan perspektif baru tentang makna sukses. Bahwa sukses bukan hanya soal jabatan atau penghasilan, tetapi juga soal kedamaian batin. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Bagi pembaca yang menyukai pembahasan mendalam, sebagian bagian mungkin terasa terlalu ringan. Ada konsep yang bisa dieksplorasi lebih jauh, tetapi hanya dibahas sekilas. Selain itu, karena sifatnya sangat personal, tidak semua pengalaman penulis akan terasa relate bagi setiap pembaca. Tetapi justru disitulah kejujurannya. Buku ini tidak mencoba menjadi sempurna. Ia hanya mencoba menjadi tulus. Penutup, akhirnya, You Do You adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan tentang menjadi seperti orang lain, tetapi tentang menjadi versi paling jujur dari diri sendiri. Di dunia yang sering membuat kita ragu, buku ini seperti suara pelan yang berkata, "Percayalah pada langkahmu." Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan, karena perjalanan hidup bukan perlombaan. Ia adalah proses memahami makna. Terima kasih sudah duduk bersama malam ini. Terima kasih sudah berjalan pelan di antara halaman. Semoga perbincangan singkat ini bisa menjadi teman kecil dalam perjalananmu menemukan arah. Selamat malam dan sampai jumpa di ruang tenang berikutnya. Di antara halaman, di antara pikiran.